Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Helena Wanawahi, mahasiswi Sosiologi semester 3 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, yang berjudul Kejahatan Selebar dan Perubahan Sosial. 1. Pendahuluan, sisi selebar dan perkembangan sejarah. Sebuah selebaran tertanggal 16 Maret 1829 mencatat pidato terakhir yang sekarat dan pengakuan James Middleton dan anak-anaknya, James dan Mary, untuk kejahatan pembunuhan. James adalah seorang duda berumur 54 tahun. 2. Selebar sebagai sumber. A. Metodologis, diskusi dan ikhtisar temuan kunci. Tanggal dan tempat produksi selebaran. Terlepas dari kenyataan bahwa tanggal penerbitan seringkali tidak selalu dicatat pada selebaran itu sendiri masih memungkinkan untuk tanggal dengan beberapa cara lain, seperti sisi lain berhubungan dengan kasus yang sama. Catatan O'Brien, catatan eksekusi ini indeks perdagangan buku ketika kencan bertolak belakang dari yang terakhir. Hanya kencan pertama yang diberikan untuk periode aktivitas produksi printer tertentu dihitung untuk data pada gambar 2.1. Ketika mempertimbangkan tanggal publikasi secara keseluruhan, jelas bahwa puncak pencatatan selebaran adalah tahun 1820-an dan awal 1830-an. Ini juga terbukti bahwa tingkat produksi selebaran untuk tahun-tahun tertentu mencerminkan kepanikan moral kontemporer tentang kejahatan individu. Untuk misalnya pada tahun 1830, perkosaan dan pembunuhan yang sangat mengerikan terjadi di Gilmerton dekat Edinburgh yang menghasilkan banyak orang diproduksi dengan kasus itu. Bersama dengan kejahatan Burke dan Hare di 1827 sampai 1828 mendominasi koleksi perpustakaan nasional. Sumber lembar. Dalam upaya untuk keaslian, banyak isi lebar dalam sampel melangkah lebih jauh sebenarnya untuk mengutip sumber informasi mereka, dan ini terbagi menjadi 3 utama kategori: informasi, resmi, dan koran. Sumber informasi cenderung menjadi tidak jelas dan tidak disebutkan namanya dan digunakan terutama untuk akun kejahatan. Sebagai lawan uji coba dan eksekusi, misalnya berikut ini adalah rincian tentang pembunuhan yang telah dikomunikasikan sebagai matanes. Jenis sumber ini tidak berguna untuk menunjukkan arti kesegaran jurnalistik dan mungkin telah berkontribusi pada kelayakan berita dari acara tersebut. Tetapi sebagai tambahan, banyak penulis selembar menegaskan cabul dan kebenaran konten mereka dengan mengklaim akun mereka berasal dari baik pihak berwenang yang dapat diandalkan atau dijamin, dan beberapa surat wasiat bahkan mengaku telah dipanggil untuk menyaksikan TKP mereka sendiri. Sumber informasi yang lebih formal berasal dari berbagai kegiatan etis dan lembaga peradilan pidana resmi dan menyoroti bagaimana terbenam dan terlibat perdagangan selebar dalam semua aspek peradilan pidana proses. Misalnya,
Tidak hanya beberapa penulis selebar yang terbukti sering menghadiri sendiri berbagai persidangan dan eksekusi, tetapi mereka juga berbicara kepada saksi yang hadir pada pemeriksaan koroner, diikuti polisi, deposisi dan investigasi hakim, dan juga mengumpulkan informasi dari pemeriksaan mayat dan supir. Tanggal kejahatan. Tanggal spesifik kejahatan tidak selalu dikutip secara luas atau hanya indikasi yang tidak jelas diberikan. Misalnya hari ini, tadi malam, Kamis terakhir, atau hanya disediakan hari dan bulan. Ini kurang detail membuat frustasi bagi para peneliti zaman modern. Tidak akan menjadi masalah untuk pembaca kontemporer karena selembar dibeli dan diterbitkan setiap hari, jadi berita mereka segar. Juga beberapa kejahatan yang lebih sensasional akan sangat akrab bagi mereka, sehingga detail yang lebih bisa seperti itu karena tanggal tidak diperlukan. Alasan lain mengapa selebaran tidak boleh membuat tanggal kasus kejahatan, karena itu hanya dimaksudkan untuk membahas tema umum daripada insiden atau peristiwa tertentu. Atau selembaran bisa saja menjadi ayam atau menarik, istilah yang digunakan oleh orang-orang sezaman untuk cerita palsu atau narasi yang menipu. Meskipun ini hampir tidak ada dalam sampel ini, dan sebagian besar sisi lebar periode ini tampaknya melaporkan peristiwa kriminal yang sebenarnya. Tentu saja mungkin sampai saat ini kejahatan tertentu jika tidak dicatat di sisi lain oleh sarana lain seperti pengadilan, penjara, dan catatan paroki. Usia korban, pekerjaan, jenis kelamin. Selebaran cenderung membuat lebih sedikit detail tentang korban kejahatan daripada para penjahat. Misalnya hanya 101 orang yang termasuk usia nama korban di akun mereka, dan seringkali korban bahkan tidak disebutkan namanya. Dari yang dikutip, rata-rata usia korban 27 tahun dengan usia lanjut paling tidak berusia 85 tahun, dan yang termuda yang baru lahir hanya berusia beberapa menit. Menunjukkan penyebaran usia secara keseluruhan yang dinyatakan bahwa selebaran dan indikator bahwa setidaknya bagi kalayak usia korban cukup besar lebih menarik bagi yang lebih muda atau lebih tua dari 70 tahun. 3. Perdagangan barbar. Selebaran awal abad ke-19 dalam konteks sosial dan sejarah. Selama berabad-abad, belada sisi lebar dalam membuat penasaran para sarjana dan kolektor sama. Alasan utamanya adalah karena cerita tercetak ini berfokus pada kejahatan dan keingintahuan, memancing pertanyaan yang tidak pernah telah dijawab dengan memuaskan, dan karena itu selama bertahun-tahun muncul menjadi semacam teka-teki. Sebenarnya misteri menyelimuti ini cetakan fana telah begitu bertahan sehingga satu abad ke-19
komentator akan menulis, kami memang memiliki pengertian yang sangat tidak jelas tentang siapa yang menulis balada, siapa yang membelinya, mengapa mereka membelinya, beberapa banyak dijual, di tempat apa saja mereka dijual. Perdagangan selebar. Salah satu teka-teki paling mendasar yang dihadapi setiap sarjana balada samping adalah kepenulisan, karena kebanyakan cenderung aniom tertulis, dan karena itu tidak menunjukkan petunjuk tentang orang-orang yang menulis mereka. Dampak sosial. Setelah melihat secara mendalam orang-orang yang terlibat dalam penulis, cetak, menjual balada, sisi lebar di abad ke-19 itu akan berhasil. Tampaknya sama sekali tidak ada bukti yang menunjukkan siapapun terlibat dalam perdagangan ini mengatur dirinya sendiri tugas membentuk sikap dalam masyarakat. Tetapi tampaknya perdagangan itu malah sepenuhnya bergantung tentang apa yang akan laku, dan hanya pembacanya yang dapat menentukan. Hukum dan moralitas. Dari teorinya tentang kejahatan dan hukum, jelas salah satunya perhatian utama Durkheim adalah memahami bagaimana masing-masing dari mereka bisa mempengaruhi ikatan sosial dan integrasi masyarakat. Dikatakan bahwa kapan kejahatan dan hukum terjadi di masyarakat manapun, anggota dari perusahaan itu, komunitas dipertemukan dan mengalami peningkatan rasa sosial kohesi, solidaritas. Ini ada karena kesesuaian bersama, dan memang demikian adanya oleh karena itu saling bergantung satu sama lain. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.